Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mega Tanjung Hapsari selaku dosen manajemen keuangan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan hari ini. Topik yang akan kami bahas hari ini adalah mengukur exposure. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zikakil yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama ada Siti Nur Aida, yang kedua Firdani Karisma Duri Saputri, yang ketiga Karmelita Della Puspita, yang keempat saya sendiri. Baik, saya Karmelita Della Puspita akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu exposure transaksi. Exposure transaksi memberikan kemungkinan perusahaan mengalami untung atau rugi dalam bisnis akibat transaksi yang menggunakan mata uang asing sebagai denominasi. Dalam artian lain, exposure transaksi merupakan risiko yang dialami arus kas perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi kurs falas. Exposure transaksi mengukur perubahan nilai transaksi dikarenakan perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Teknik eliminasi exposure transaksi: A. Lindung nilai futures, B. Lindung nilai forward, C. Lindung nilai pasar uang, D. Lindung nilai opsi mata uang. Pengukuran exposure transaksi. Dalam menilai exposure transaksi, perusahaan MNC memerlukan 1. Estimasi arus kas bersihnya pada setiap mata uang. 2. Mengukur dampak exposure dari masing-masing mata uang. Perusahaan-perusahaan MNC cenderung berfokus pada exposure transaksi dalam periode jangka pendek mendatang, bulan depan atau kuartal selanjutnya, sehingga dapat mengantisipasi arus kas mata uang asing dengan akurasi yang wajar. Kebijakan lindung nilai (hedging) perusahaan multinasional. Secara umum, kebijakan lindung nilai bervariasi menyesuaikan tingkat risk aversion. Pada setiap manajemen MNC, sebuah perusahaan MNC boleh memilih untuk hedge atau lindung nilai. Sebagian besar exposure tidak melakukan hedging atau lindung nilai selektif. Yang pertama, lindung nilai. Sebagai besar exposure, beberapa perusahaan MNC melakukan lindung nilai exposure transaksi sehingga nilai perusahaan tidak terlalu terpengaruh oleh kurs nilai tukar. Yang kedua, tidak melakukan lindung nilai. Perusahaan multinasional yang terdiversifikasi antar negara mungkin mempertimbangkan untuk tidak melakukan lindung nilai atas exposure-nya. Yang ketiga, lindung nilai selektif. Beberapa perusahaan MNC melakukan lindung nilai hanya jika perusahaan yakin bahwa dengan melakukan lindung nilai akan meningkatkan expected cash flow perusahaan. B. Export ekonomi. Ekspor ekonomi merupakan sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Exposure ekonomi ini jauh lebih penting bagi kesehatan jangka panjang, yaitu memandang perusahaan akan terus beroperasi di mana biaya dan harga kompetitif dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang. Kendati demikian, exposure ekonomi seringkali dinilai subjektif karena tergantung dari estimasi perubahan aliran kas di masa mendatang dalam suatu kurun waktu yang arbiter. Economic exposure terdiri atas 1. Operating exposure atau exposure operasi, yaitu situasi di mana nilai perusahaan saat ini diukur yang dihasilkan dari perubahan arus kas karena fluktuasi di masa depan. Yang kedua, transaction exposure atau exposure transaksi, yaitu mengukur perubahan nilai transaksi karena berbedanya nilai kurs sebelumnya dan sesudah transaksi dilakukan. Exposure transaksi terjadi adanya kontrak transaksi yang mengikat arus kas masuk dan keluar didominasi oleh mata uang asing. Jika terjadi perubahan nilai tukar antara saat penerimaan atau pengeluaran uang dengan saat transaksi terjadi, maka nilai uang yang akan diharapkan diterima atau dikeluarkan pada saat transaksi menjadi tidak sama dengan kenyataannya, sehingga akan menimbulkan keuntungan dan kerugian.
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dasar untuk meminimalisir exposure ekonomi. Yang pertama, target penjualan perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, kompetitor terbesar perusahaan, apakah perusahaan dalam atau luar negeri. Yang ketiga, letak pabrik perusahaan atau letak produksi perusahaan. Yang keempat, bahan baku utama dan cadangan, apakah impor atau tidak. Yang kelima, harga yang digunakan, apakah harga domestik atau harga dunia. Kemudian mengelola exposure ekonomi. Yang pertama, sensitivitas penerimaan dan biaya terhadap pergerakan kurs. Artinya, dilakukan dengan mengklasifikasikan aliran kas ke dalam pos-pos laporan rugi laba yang berbeda dan secara subjektif memprediksi masing-masing pos tersebut berdasarkan ramalan kurs falas. Yang kedua, analisis regresi terhadap data historis, aliran kas, dan kurs. Artinya, di sini bahwa exposure valuta asing dapat diidentifikasikan sebagai lereng dari persamaan regresi yang menghubungkan perusahaan dalam nilai mata uang domestik, real, dan aset. Exposure translasi. Exposure translasi didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan laba bersih yang dilaporkannya, yang disebabkan oleh fluktuasi kurs sejak tanggal laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya. Tujuan dari translasi adalah membantu dalam mengevaluasi kinerja semua perusahaan afiliasi dimanapun dengan mengubah angka laporan ke dalam sebuah valuta perusahaan induk. Exposure translasi muncul pada saat sebuah perusahaan multinasional mentranslasikan data-data keuangan dari tiap anak perusahaan ke dalam valuta negara asal bagi tujuan konsolidasi. Pemakaian kontrak forward untuk menghadiri exposure translasi. Jumlah laba yang dihasilkan kontrak forward secara pasti akan tergantung pada kurs spot negara yang sensitif terhadap nilai tukar pada akhir tahun. Jika kurs negara yang sensitif terhadap nilai tukar mengalami apresiasi sepanjang tahun fiskal, kerugian translasi akan ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh dari kontrak forward. Keterbatasan dari hedging ekspor translasi yaitu 1. Proyeksi laba tidak akurat. 2. Ketidaktersediaan kontrak forward untuk sejumlah valuta. 3. Distori akuntansi. Dan yang terakhir, meningkatnya exposure transaksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.